Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajridiansyah, hari 15 2019 Pada pertemuan ke-6 ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil implementasi yang telah saya buat. Pertama pada main menu. Pada main menu sendiri, di sini contohnya pada new button. Di sini saya menambahkan image kotak yang kemudian menambahkan source image-nya yaitu btn underscore maksud saya strip bg, yang dimana ini merupakan aset pada HUD. Kemudian untuk pada buttonnya sendiri, di sini terdapat new button, di mana new button ini terdapat animator, di mana animator ini nantinya berfungsi untuk menjalankan menjalankan button tersebut, yang nantinya mengontrol dari si button tersebut dengan cara kontrolernya itu menggunakan UI animator, di mana UI animator ini nantinya berguna untuk menganimasikan si button tersebut. Kemudian dengan UI animator tersebut di sini membuat, yaitu selain animatornya membuat animasinya, yaitu dengan membuat animasi, yaitu pertama highlight, normal, dan press. Pada animationnya pertama di sini terdapat mengimportkan yaitu 3 buah animasinya tadi, yaitu highlight, normal, dan preset, dengan melakukan create new clip. Kemudian pada add property ini yaitu menambahkan pada normalnya, yaitu menambahkan color untuk image-nya, di mana nantinya ini difungsikan untuk sebagai opacity untuk menghilangkan dari si background button ini, dengan cara pada color-nya menolkan itu pada si opacity-nya. Kemudian pada highlight-nya ini yaitu di sini menambahkan scale, di mana scale ini nantinya difungsikan untuk agar button tersebut tidak monoton, namun nantinya akan muncul animasi bergerak pada si button tersebut. Kemudian untuk pada button tersebut di sini saya menambahkan suatu sound yang nantinya ketika kursor mendekati button tersebut nantinya akan muncul sebuah suara seperti suara klik dengan menggunakan function pada program yaitu play sound audio clip. Kemudian pada projectnya yaitu pada animationnya di sini saya men-checklist loop time-nya pada highlight, normal, dan preset, agar nantinya ketika kursor mendekati button tersebut tidak terjadinya suatu looping button tersebut. Jadi nantinya ketika mengklik hanya muncul sekali saja dan tidak melakukan looping pada animasi dari si highlight scale-nya. Selanjutnya untuk animationnya, maksud saya untuk animatornya, pada animatornya sendiri di sini pada normal menuju highlight, ya di sini saya menggunakan kondisinya yaitu true. Kemudian pada highlight ke normalnya di sini menggunakan condition highlight dan press-nya false. Jadi nantinya ketika tidak menekan maka nantinya akan menuju ke normal kembali. Kemudian di sini pada any state ke press, di mana ketika melakukan press nantinya dengan kondisinya true maka nantinya akan terpress seperti itu. Selanjutnya untuk exit time-nya di sini saya meng-checklist semuanya. Kemudian untuk program untuk audionya di sini pertama saya membuat terlebih dahulu menu button controller, di mana di sini terdapat public cache-nya yaitu menu button controller. Kemudian terdapat public audio source, ini merupakan pengambilan dari si variabel audio source-nya. Kemudian di sini terdapat always start yaitu audio source get component, di mana ini mengambil suatu komponen dari si variabel audio source ini. Kemudian terdapat pada animation function sendiri di sini terdapat menu button controller, di mana nantinya ini memanggil dari si menu button controller ini untuk menjalankan dari si sound yang akan dimasukkan tadi, yaitu merupakan soundnya dengan nama click, yang nantinya ketika function tersebut berjalan maka nantinya akan menjalankan play one shot, yaitu sound dari si
klik tersebut. Kemudian ketika sudah melakukan pengkodingannya, kemudian si program tersebut diimportkan yang pertama untuk si animation-nya diimportkan pada button-nya, yaitu pada new button. Di sini terdapat animation function. Kemudian untuk menu button controller-nya di sini mengimportkan dari si canvas-nya. Kemudian pada canvas-nya sendiri di sini mengimportkan yaitu menu button controller dan menambahkan dari si audio source-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lighting untuk lampu. Di sini pada programnya terlebih dahulu, pertama di sini terdapat float time, di mana ini merupakan variabel untuk time-nya. Kemudian di sini terdapat game object. Lem ini merupakan variabel untuk dari game object-nya. Kemudian game object dari si lamp-nya, yaitu lampunya. Di sini kemudian terdapat pembuatan array kosong terlebih dahulu. Kemudian pada phase start-nya di sini terdapat lamp game object find object with tag, di mana nantinya ini mencari game dengan variabelnya itu game object untuk mencari yang dengan tag-nya yaitu my lighting. Kemudian pada fade update-nya di sini terdapat time Envirosky intense game time horse, di mana nantinya waktu yang akan dijalankannya berdasarkan dari si waktu dari Envirosky-nya. Kemudian di sini terdapat perulangan if time jika lebih kecil dari 18 dan time-nya lebih besar dari 6, maka nantinya si lampu tersebut tidak akan menyala seperti itu. Dengan masuknya pada variable ini, kemudian game object in lamp-nya yaitu dengan iSet aktifnya dengan nilainya false, yang dimana nantinya akan menonaktifkan seluruh lampu yang terdapat pada terrain. Kemudian apabila sudah melewati jam 18, maka nantinya setiap lampu tersebut akan menyala seperti dengan nilainya yaitu true pada set aktifnya. Selanjutnya ketika dijalankan maka akan seperti berikut. Ketika dijalankan dan waktu telah menunjukkan pukul 18 lebih, maka lampu yang digunakannya akan menyala seperti berikut. Ketika nilai waktunya sudah mencapai batas angka 18, yaitu angka jam pukul 6 sore seperti itu. Selanjutnya untuk pembuatan background dan animasi, pertama di sini saya melakukan prefabs terlebih dahulu, yang dimana nantinya difungsikan untuk menjadi latar belakang pada si background untuk main menunya. Dimana untuk melakukan prefabs sendiri, pertama di sini saya membuat terlebih dahulu foldernya. Kemudian untuk foldernya sendiri di sini saya memasukkan yaitu pada sampel scene-nya, yaitu pada create empty. Kemudian di sini saya membuat suatu create empty tersebut dengan nama prefabs 1. Kemudian di sini untuk prefabs.1-nya sendiri di sini saya menambahkan yang pertama yaitu terrain, kemudian maps, di mana maps ini terdiri dari bangunan dan lampu yang telah berada pada terrainnya. Kemudian di sini saya menambahkannya pada prefab 1 tersebut agar nantinya dapat lebih mudah untuk mengimportkannya. Kemudian di sini saya mengimportkannya pada prefabs, kemudian nantinya muncul sebagai berikut, di mana ini merupakan prefabs yang digunakan. Selanjutnya pada main menunya sendiri, di sini saya memasukkannya pada main menu seperti berikut, yang dimana nantinya ini difungsikan sebagai background untuk main menunya. Selanjutnya di sini saya menambahkan juga Envirosky Manager yang nantinya berfungsi untuk memberikan suatu pencahayaan ataupun latar langit pada
background dari si timeline ini nantinya. Kemudian selanjutnya pada Enviro Sky Manager di sini saya menambahkan untuk waktunya dirubah menjadi pukul 5, kemudian pada global reflection-nya di sini saya menceklis pada reflection probe-nya. Kemudian untuk pada main kameranya di sini saya merubah si main kameranya posisinya berada di tengah-tengah seperti berikut, di mana nantinya ini difungsikan agar nantinya dapat melakukan suatu animasi bergerak pada main background-nya nantinya. Kemudian untuk melakukan animasi tersebut, pertama di sini saya melakukan kemudian pada main kameranya di sini saya menambahkan yaitu animator, di mana animator sendiri nantinya menambahkan yaitu animation kamera start ini, itu ketika di sini saya melakukan record, yaitu di mana nantinya kamera tersebut akan melakukan suatu animasi bergerak seperti itu, di mana di sini saya melakukan record pada titik-titik yang telah ditentukan. Kemudian untuk kameranya sendiri di sini saya melakukan perubahan pada main kameranya, yaitu yang dimana nantinya kamera tersebut akan berjalan maju menuju titik akhir yang telah direcord ini. Kemudian hasil dari record tersebut dapat dilihat pada main camera position, dan di sini saya merubah pada rotation-nya itu sebagai berikut pada X, Y, Z-nya. Setelah itu pada main kameranya juga di sini saya menambahkan audio listener, yang dimana nantinya berfungsi untuk melakukan pemutaran audio, yaitu dimana di sini saya akan menambahkan back sound, dimana pada back sound ini di sini saya menambahkan audio source dengan suara yang saya masukkan yaitu back sound yang merupakan hasil import yang telah saya lakukan pengimportannya pada aset. Kemudian untuk implementasinya sebagai berikut. Ini merupakan implementasi dari berikut merupakan implementasi dari animasi background dan sound pada main menu. Kemudian di sini saya akan membuat mengenai menu loading. Untuk pembuatan loadingnya sendiri, di sini saya menggunakan teks dan slider, di mana slidernya sendiri di sini saya merubahnya menjadi loading bar. Kemudian pada loading ini di sini saya menambahkan teks yaitu loading. Kemudian pada teksnya sendiri di sini saya menambahkan teksnya yaitu loading. Kemudian untuk loading barnya sendiri di sini saya menggunakan slider yang dimana ketika dijalankan sebagai berikut. Ini merupakan dari segi slidernya. Kemudian di sini saya menambahkan suatu teks yang dimana teks ini difungsikan untuk memberitahu bahwa loading tersebut sudah berjalan berapa persen seperti itu. Kemudian untuk fill areanya di sini saya merubah menjadi warna merah si fill areanya. Kemudian untuk background dari si loading bar-nya sendiri di sini saya merubahnya menjadi warna biru seperti ini. Selanjutnya untuk agar loading tersebut dapat berjalan, dapat masuk pada file, kemudian build setting. Di sini terdapat scene/main menu dan sample scene, di mana untuk menjalankan loading ini pertama yaitu scenes pada main menunya harus di awal, kemudian dilalui dengan scene sample scene-nya dengan cara meng-add dari si open scene-nya. Kemudian ketika akan menjalankan si loading screen-nya ini, di sini dapat menonaktifkannya agar ketika nantinya berjalan si loading screen ini tidak menghalangi dari si main menunya seperti itu. Kemudian untuk pengkodingannya, ini pertama-tama terdapat serial field yaitu public game object loading screen, loading bar, dan loading text, di mana ini merupakan deklarasi dari si variabel loading text, loading bar, dan loading
maksud saya loading screen, loading bar, dan loading text, yang dimana ini merupakan berbentuknya yaitu game object, ini merupakan slider, dan loading text merupakan berbentuk text UI. Kemudian terdapat public static boolean load status, di mana mendeklarasikan suatu variabel statik boolean dengan namanya yaitu loading status. Kemudian di sini terdapat void load level ini, di mana ini merupakan fungsi dari load level dengan parameternya yaitu si scene index ini. Kemudian di sini terdapat loading screen set active true, di mana ini difungsikan untuk mengaktifkan si loading screen-nya. Kemudian di sini terdapat start coroutine, yang dimana ini merupakan satu subroutine dan meloading dari si asynchronous ini dengan si parameternya yaitu si scene index ini. Kemudian di sini terdapat enumerator, yang dimana ini difungsikan untuk meload si asynchronousnya dengan parameternya yaitu scene index. Kemudian maksud saya scene index ini. Kemudian terdapat asynchronous operation, di mana ini difungsikan untuk mengoperasikan untuk memuat dari si scene tersebut. Kemudian terdapat while operation is done, di mana ini merupakan perulangan apabila si operasi yang telah berjalan tersebut belum selesai. Kemudian terdapat integer progress, ini merupakan nilai dari si claim 01-nya dengan menggunakan mathematics claim 01 ini, yaitu di mana melakukan satu proses 0 sampai dengan 1. Kemudian di sini terdapat loading bar value progress, di mana ini merupakan mengubah dari si value slidernya sesuai dengan progress dari loading slider tersebut. Kemudian di sini terdapat loading text progress dikali 100 ditambah persen, di mana ini difungsikan untuk mengubah teks sesuai dengan progress tersebut. Jadi nantinya merubah dari angka 0 sampai 100%-nya seperti itu. Kemudian di sini terdapat yield return 0, yang dimana ini merupakan 0 yang nantinya bila si proses tersebut belum selesai melakukan return 0 tersebut. Kemudian pada scene loader ini, di sini saya memasukkan dari si scriptnya tersebut kepada scene loader ini. Kemudian di sini saya memasukkan seperti loading screen, loading bar, dan loading text-nya, di mana loading screen ini merupakan loading yang telah tadi dibuat. Kemudian loading bar-nya merupakan loading pada slider tadi. Kemudian untuk loading text-nya, di sini saya memasukkan teks yang berupa 0% pada slider. Kemudian di sini saya pada penggunaan loading button-nya, di sini saya menambahkan one click, di mana ini untuk menambahkan dari si runtime skin-nya, yaitu dengan memasukkan scene loader. Kemudian pada function-nya, di sini saya menambahkan scene loader, yaitu load level, seperti itu. Kemudian pada angka 1 ini, di mana ini merupakan nantinya untuk meloading dari si meloading terlebih dahulu pada main scene-nya. Jadi nantinya ketika dijalankan, maka ketika mengklik loading button, nantinya loading tersebut akan berjalan, lalu nantinya akan masuk pada scene main scene itu yang ke-1. Selanjutnya, untuk membuat menu pause menu, di sini pada pengkodingannya pertama di sini memasukkan variabel game object yaitu pause menu untuk pause menu. Kemudian di sini menambahkan public static boolean game is pause menu dengan nilainya yaitu false. Kemudian pada void update-nya menambahkan yaitu show pause menunya. Kemudian pada public void resume, di sini terdapat
pause menu.setActiveFalse, di mana nantinya ketika lalu pada public void resume ini itu terdapat pause menu dan game is pause-nya yang merupakan nilainya false, yang dimana nantinya apabila tidak menekan escape, maka nantinya resume ini tidak akan tidak akan menjalankan si program resumenya. Jadi ketika nantinya melakukan klik escape, maka nantinya si resume ini akan menjalankan dari si waktunya, kemudian si dari kursornya tersebut akan melock pada tampilan gamenya. Kemudian apabila pada void pause-nya ketika pause menu dan game is pause-nya true, maka nilai pada time-nya yaitu diberhentikan, kemudian nantinya si kursornya akan menampilkan pada gamenya, namun karakter yang terdapat pada gamenya tidak bergerak seperti itu. Kemudian pada kameranya di sini saya menambahkan pada void update-nya, yaitu menambahkan if HUD manager game is pause, jadi memanggil HUD manager-nya. Jadi ketika apabila melakukan pause, yaitu melakukan escape, maka kamera tidak akan berjalan seperti itu, tidak bisa digerakkan. Namun ketika tidak melakukan escape, tidak melakukan pause, maka kamera tersebut akan berjalan dengan semestinya sesuai dengan perintah yang telah diinputkan. Kemudian untuk buttonnya sendiri, pada buttonnya sendiri di sini saya membuat pause menu, lalu menambahkan logo dan resume button, di mana resume button sendiri ini didapatkan dari pembuatan prefab terlebih dahulu dari button sebelumnya pada main menu. Kemudian di sini saya menambahkannya pada resume seperti berikut. Kemudian di sini saya merename-nya dengan nama resume. Kemudian di sini saya menambahkan logo untuk pause menunya. Kemudian pada pause menu sendiri sama seperti pada loading, meng-add checklist agar nantinya tidak muncul ketika game dijalankan. Ketika dijalankan seperti berikut. Ketika menekan load game, maka nantinya muncul loading tersebut. Kemudian ketika melakukan menekan escape, maka nantinya muncul logo dan resume. Kemudian muncul suara dan background dari si button resume tersebut. Seperti itu. Ketika mengklik kembali resume, maka nantinya akan masuk kembali pada game tersebut. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.